Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nistika SPD. Saya guru SMA Islam Asopa Pekanbaru. Pada kesempatan ini mengikuti perlombaan literasi asuransi nasional yang ditaja oleh SDMA Trisakti. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan si cepat media literasi sebagai solusi peningkatan literasi asuransi bagi pelajar. Kenapa asuransi itu ada? Jadi asuransi itu ada untuk melindungi kita dari resiko keuangan akibat peristiwa yang tidak terduga. Ya, namanya juga kehidupan ya, selalu ada resiko kejadian yang tidak terduga atau bisa disebut dengan musibah. Ini tentu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai musibah itu terjadi menimpa kita. Musibah atau risiko itu misalnya rumah yang bisa tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba bisa jadi korban kecelakaan, atau orang tua yang masih menafkahi anaknya tiba-tiba meninggal dunia. Dan akhirnya anaknya bingung mau dapat uang dari mana untuk melanjutkan pendidikan maupun melanjutkan kehidupannya. Asuransi adalah salah satu produk keuangan yang penting untuk melindungi kita dan keluarga kita. Tetapi kenapa ya kok malah banyak yang merasa dirugikan sama asuransi? Berita kasus nasabah yang kecewa sama perusahaan asuransinya itu seperti tidak ada habis-habisnya. Mulai dari nasabah yang klaim yang tidak bisa dicairkan, sampai uang yang hilang karena perusahaannya itu gagal bayar. Dan ini yang kadang menjadi dilema atau mau beli asuransi tetapi takut kalau misalnya kena tipu. Nanti uangnya malah hilang. Tapi kalau misalnya tidak punya asuransi, suatu saat terjadi musibah atau hal yang tidak diinginkan, tidak akan ada proteksi. Dan belum tentu orang yang berada di sekitar kita dapat memberikan pertolongan kepada kita. Dalam Islam, konsep asuransi sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang sering dikenal sebagai akilah. Menurut Khan pada tahun 1979, akilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Adapun menurut Patrick pada tahun 2001, zaman dahulu di Arab, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku yang lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diat sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Salah satu hal yang melatar belakangi munculnya asuransi syariah di Indonesia adalah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Umat muslim merasa membutuhkan suatu lembaga keuangan yang berasaskan Islam, sehingga setiap interaksi muamalahnya yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Maka dari itu, mari kita bahas materi asuransi terkhusus asuransi syariah. Adapun untuk peta konsep dari literasi asuransi syariah, yang pertama adalah pengertiannya, kemudian yang kedua ada unsur-unsur, ketiga ada tujuan, keempat ada prinsipnya, kelima ada perbedaan, persamaan dari asuransi syariah dan non-syariah, kemudian ada manfaat, dan juga yang terakhir yaitu tips patuh untuk menjadi nasabah yang baik. Adapun untuk pengertian, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui dana kebajikan atau tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Adapun unsur-unsur asuransi syariah yang pertama adalah peserta, yaitu pihak yang menyetor kontribusi. Kedua, dana tabarruk, dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain. Yang ketiga, operator syariah, perusahaan pengelolaan dana sesuai syariah. Kemudian, akad syariah, yaitu perjanjian tolong-menolong
wakala bil ujrah atau mudharabah. Selanjutnya yaitu tujuan dari asuransi syariah. Untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka membantu meringankan musibah yang dialami peserta lain. Adapun asuransi syariah bertujuan yang pertama yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko berdasarkan syariat. Yang kedua meningkatkan solidaritas sosial di antara peserta. Adapun prinsip asuransi syariah untuk mencapai tujuan tersebut. Asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah yang pertama yaitu tauhid. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah. Karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Yang ketiga yaitu ta'awun atau tolong-menolong. Seseorang yang berniat menjadi peserta asuransi harus dilandasi prinsip saling membantu karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. Yang keempat yaitu kerjasama. Dalam praktik asuransi syariah, seseorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Yang kelima yaitu transparansi, ya, yaitu atau amanah, ya, transparansi. Jadi harus ada keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. Yang keenam yaitu kerelaan atau ridho. Penerapan prinsip ridho dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Yang ketujuh, tidak riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Kemudian yang kedelapan, tidak goror. Goror adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian kesembilan, yaitu tidak maisir. Judi atau maisir menurut Syafi'i Antonio adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Adapun perbedaan asuransi syariah dan asuransi non syariah. Dan untuk memahami kedua bentuk asuransi yaitu ada asuransi umum dan asuransi syariah. Ini merupakan perbedaan di antara keduanya. Yang pertama dari aspek prinsip dasar. Asuransi syariah yaitu berdasarkan prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun dan kerjasama atau takaful sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan asuransi non syariah yaitu berdasarkan kontrak hukum komersial dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dari segi pengelolaan dana, kemudian tujuan, kemudian surplus, underwriting, kemudian pengawasan, dan akad atau kontrak itu antara asuransi syariah dan asuransi non-syariah itu memiliki perbedaan. Selanjutnya adalah persamaan. Adapun
persamaan dari asuransi syariah dan asuransi non syariah adalah yang pertama yaitu akad dan kesepakatan kerjasama sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta. Kemudian yang kedua memberikan pertanggungjawaban atau jaminan resiko bagi pesertanya. Ketiga memiliki akad dan bersifat musamir yaitu terus menerus. Yang keempat berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak. Dan terakhir yaitu ada manfaat dari asuransi syariah yaitu bagi umat ta'awun, tolong menolong, solidaritas, melindungi, terjamin, kemudian efisien, ya sharing cost dan juga menabung. Dan adapun untuk tips menjadi nasabah yang baik adalah yang pertama P, pahami aturan serta risikonya. Kemudian yang kedua A, adakan perencanaan sebelum melakukan apapun. T, kemudian tidak melakukan apapun sebelum cek dan recheck. U, untuk keamanan ikuti aturan dan prosedur. Dan H, hilangkan pelanggaran sekecil apapun. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.